Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak ia cintai. Apa yang berharga itu? Antara lain hikmah, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya. Orang sombong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hati kita ada sombong, maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ sombong. Al-hikmatul hadiyatu wal ishrun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-121 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, la nihayata limazammika in arja'aka ilaika wa la tafrugu madaihuka in azhara judahu alaik. Yang artinya tidak ada kesudahan bagi engkau celaan-celaan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan engkau kepada engkau, dan tidak habis puji-pujian untuk engkau jika Allah menampakkan kemurahannya atas engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-121. Maksud daripada hikmah ini adalah idza aradallahu ihanata 'abdin wa idlalah raddahu ila nafsihi wa wakkalahu ilaiha fatuwallih fa idza stawlathu nafsuhu askatathu bimahawir rada. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menghinakan seorang hamba, maka Allah kembalikan hamba itu kepada nafsunya, dan Allah serahkan dia kepada nafsunya. Maka berkuasalah nafsu itu atasnya si hamba. Apabila nafsu itu sudah menguasai seorang hamba, maka nafsu itu akan menjatuhkan dia pada lembah kehinaan. Jadi apabila Allah menghendaki kehinaan kepada kita, maka Allah serahkan kita ini kepada nafsu kita, sehingga kita ini selalu diatur, dipimpin oleh nafsu kita. Dan apabila kita sudah di bawah kendalinya nafsu, di bawah pimpinan nafsu, maka pasti nafsu itu akan menjatuhkan kita kepada jurang kehinaan. Fala nihayata limadzammik ayyuhal 'abdu in raddaka ila nafsik. Maka tidak ada kesudahan bagi engkau wahai hamba segala macam celaan apabila Allah kembalikan engkau itu kepada nafsu engkau. Apabila sudah Allah mengembalikan kita, menyerahkan kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan segala macam celaan-celaan yang tidak ada kesudahan.
Segala macam sifat yang buruk ada pada diri kita. Segala macam sifat yang tercela ada pada diri kita. Apabila Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu ini, apabila Allah sudah mewakilkan untuk mendidik, memimpin kita kepada nafsu kita, maka diri kita ini penuh dengan celaan-celaan. Lianna nafsa mamba'u syurur wal hawan. Karena nafsu itu sumber kejahatan dan kehinaan. Nafsu itu sumbernya kehinaan, sumbernya kejahatan. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu, kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada nafsu, maka kita akan jatuh di dalam kehinaan. Wadzalika alamatul wabal wal khusran wa sukutika min ainir rahman. Dan itu tanda kecelakaan, tanda kerugian, dan jatuhnya engkau dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa sebabnya nafsu itu menjadi sumber kejahatan, sumber kebinasaan, sumber kehinaan? Karena pada diri si nafsu itu terkumpul sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sedikit pun nafsu itu mempunyai sifat yang terpuji, walaupun secara zahir terpuji, tapi hakikatnya adalah apabila itu dari nafsu maka pasti tercela. Nah, sifat nafsu itu antara lain adalah al-kibru, kesombongan. Ini sifat nafsu. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu yang bersifat sombong, kita pun akan jadi orang yang sombong. Lamma khalaqaha Allah qala laha man ana qalat anta wa ana. Ini bukti kesombongan nafsu. Begitu Allah menciptakan nafsu, ujar Tuhan, wahai nafsu, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau, anak-anak, aku. Artinya nafsu kadang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah, dia kadang mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Anta, anak-anak. Nah, ini sifat nafsu, artinya kesombongan nafsu itu. Begitu diciptakan, dia sudah sombong. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita ini sudah menjadi orang yang sombong, nah, maka sulit untuk diharapkan kebaikan pada diri kita. Sulit bimbingan masuk kepada kita, sulit nasihat itu masuk kepada kita kalau dalam hati kita ini ada sifat sombong itu. Ini akibat kita diserahkan Allah kepada nafsu, sehingga nafsu yang mengendalikan kita ini sombong. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang bersifat sombong itu. Nah, kalau Allah ini tidak suka orang yang bersifat sombong, maka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak dia cintai itu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak ia cintai. Apa yang berharga itu? Antara lain hikmah, ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, ini Allah pasti tidak akan memberikan kepada orang yang tidak disukainya.
Orang sombong termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hati kita ada sombong, maka nasihat-nasihat agama tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Nasihat Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ sombong. Nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ ada sifat sombong. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq." Artinya, aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini salah satu di antara tercelaknya seseorang yang dipimpin oleh nafsu. Wa minha hubbul mal wasyarab wal jah. Nah, sifat nafsu yang tercela lagi adalah bahwa nafsu ini dia menyukai harta, dia menyukai kehormatan, kemuliaan di sisi manusia, dan dia menyukai kedudukan, pangkat di sisi manusia. Nah, ini sifat nafsu. Karena itu harta, pangkat ini satu jalan untuk si nafsu ini bisa meluluskan kehendaknya. Nafsu hendak ini, kalau duitnya kadada, kalau duitnya kadada, kawalah. Makanya nafsu itu katuju lawan duit itu, karena duit itu jalan untuk meluluskan kehendaknya. Nafsu ini suka dengan pangkat kedudukan, karena dengan pangkat kedudukan itu dia menjadi mudah untuk meluluskan kehendaknya. Orang berpangkat, hendak kenapa? Orang bawahannya, tukarakan aku ini, sediakan ini. Orang berpangkat, otomatis bawahan ini menyiapkan apa yang dikehendakinya. Nah, nafsu itu suka dengan kedudukan, kepangkatan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita dipimpin oleh nafsu kita pun demikian. Kita akan jadi orang yang cinta kepada harta, kita cinta kepada dimuliakan, dihormati, kita cinta kepada kedudukan dan pangkat di sisi manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Hubbul mal wasyarab yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla." Cinta kepada harta, cinta kepada dimuliakan, dihormati, itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana menumbuhkannya air akan sayuran, tanam-tanaman. Nah, ini sifat yang tercela juga pada diri orang yang dibimbing oleh nafsu itu. Ini tercela juga. Oleh karena itu, pengarang Al-Hikam menyebutkan la nihayata limazammik. Tidak ada kesudahan celaan kepada engkau. In arja'aka ilaik, jika Allah mengembalikan engkau, jika Allah menyerahkan engkau itu kepada pimpinan, kepada bimbingan nafsu engkau. Satu sombong sudah dicela. Orang yang sombong ini siapa aja pasti dicela. Kanak-kanak sombong dicela, orang tua sombong tercela, laki suami sombong tercela, istri sombong tercela, murid sombong tercela, guru sombong tercela. Siapapun yang bersifat sombong itu pasti tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi cinta kepada harta itu adalah sifatnya nafsu. Cinta kepada dihormati, dihargai orang itu sifatnya nafsu.
Cinta kepada kedudukan, kepangkatan, itu sifatnya nafsu. Jadi kalau orang sudah dikuasai nafsu, dipimpin oleh nafsunya, nah maka hidupnya demikian. Sombong, suka kepada harta, pangkat, kedudukan. Wa hubbul mal yurisul bukhla. Orang yang cinta kepada harta itu menimbulkan kikir. Nah, kikir ini pun termasuk sifat yang tercela. Ya, cinta kepada harta, maulah pemurah. Orang cinta kepada harta jauh dengan pemurah. Nah, otomatis orang itu cinta kepada harta, dia kikir. Rasulullah SAW sudah menyatakan, wa innal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Ujar Nabi, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Orang ada mau mengawani, ini kikir, orang aja. Rokok minta lawan orang, titisan minta lawan orang, kawarong minta biari akan orang. Orang kikir, ba'id minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dekat dengan neraka. Kenapa sebabnya? Karena orang kikir ini dekat dengan neraka karena dia bayar zakat, zakatnya bisa kurang. Karena dia kikir. Dia menjual takaran, timbangan, ukuran bisa kurang karena dia kikir. Milik orang bisa dikatakannya miliknya karena dia kikir. Nah, makanya tadi qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Nah, segala sifat tercela-tercela ini ada pada diri orang yang di bawah bimbingan nafsu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa hubbus syaraf wal jah yurithur riya. Orang yang suka kehormatan, suka kedudukan, itu menimbulkan riya. Riya, nya sembahyang supaya dinilai orang, dia itu ahli sembahyang. Dia bersedekah bukan mencari balasan Allah. Dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, tapi dia bersedekah untuk mendapatkan simpati dari orang. Nah, ini akibat apa? Cinta kepada kedudukan, cinta kepada kepangkatan. Mestinya sedekah itu mencari keridhaan Allah. Ya paling inting mencari surga. Sedekah. Nah, orang ini dia bersedekah bukan mencari keridhaan Allah, bukan mencari surga, tapi yang dia cari adalah agar orang bersimpati kepadanya, agar orang menyebutnya pemurah dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari cinta kepada kepangkatan, kedudukan itu. Nah, ini pun sifat tercela. Nah, jadi segala macam celaan-celaan itu ada pada diri orang yang dibimbing oleh nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa idza aradallah i'zaz 'abdin wa inayatah azhara 'alaihi judah fatawallahu wa hafizahu wa la yatrukuhu wa la yuwakkiluhu ila nafsihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memuliakan seorang hamba, Allah menghendaki memuliakan hamba ini, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka si hamba ini Allah pimpin, si hamba ini Allah pelihara, si hamba ini tidak Allah tinggalkan, tidak Allah serahkan kepada nafsunya. Ini kalau Allah hendak memuliakan seseorang, maka seseorang ini langsung dipimpin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kada Allah serahkan kepada nafsunya.
Dalam doa kunut itu ada watawallani fiman tawallai. Artinya apa? Pimpinlah aku ya Allah, pimpinlah hamba ya Allah pada orang-orang yang kau pimpin. Jangan sampai kita dipimpin oleh nafsu. Wa idza aradallahu i'zaza 'abdin, bila Allah menghendaki memuliakan seorang hamba, wa inayatah, dan menolongnya, azhara alaihi judahu, Allah nampakkan atas hamba itu kemurahannya, maka Allah pimpin dia, Allah jaga dia, Allah tidak tinggalkan dia, dan Allah tidak menyerahkannya kepada nafsunya. Fala tafrugu madaihuka ayyuhal abdu in azhara judahu alaika fatawallaka wa hafizaka bi'inayatihi wa hajazaka min nafsik. Maka tidak habis pujian-pujian kepada engkau wahai hamba, jika Allah itu menampakkan kemurahan atas engkau, Allah yang memimpin engkau dan menjaga engkau. Nah, kalau sudah Allah memimpin seorang manusia, Allah yang menjaga manusia ini, maka puji-pujian ditujukan kepada manusia itu tidak ada habis-habisnya. Ini orang, kumpulannya sifat terpuji ada pada diri orang itu. Kalau orang ini di bawah daripada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya para nabi. Nah, itu para nabi. Khususnya Rasulullah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung dipimpin oleh Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ujar Nabi, aku langsung dididik oleh Allah. Allah membaguskan pendidikanku. Nah, oleh karena itu segala sifat kemuliaan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita puji Rasulullah, pujian kadang akan habis untuk beliau. Segala macam pujian dialamatkan kepada Nabi. Nah, itulah contoh manusia yang langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafrugu madaihuka, ujar Imam Ahmad bin Athaillah, in azhara judahu alaika. Nah, tidak ada habis puji-pujian engkau jika Allah sudah menampakkan anugerah kepada engkau. Kalau Allah memimpin kita, Allah membimbing kita, segala sifat terpuji ada pada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui bahwa bila Allah hendak menghinakan seseorang, Allah serahkan ini orang kepada nafsu untuk membimbingnya, sehingga orang selalu memikirkan kepentingan-kepentingan duniawinya. Kalau Allah menghendaki memuliakan seseorang, Allah pimpin langsung, Allah didik langsung, Allah jaga langsung orangnya, sehingga dia menjadi terpuji dan mulia. Nah, lalu bagaimana kita caranya agar kita ini termasuk orang yang dibimbing oleh Allah? Bagaimana kita supaya jadi orang yang dibimbing oleh Allah, jangan orang yang diserahkan Allah kepada nafsu itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita doa. Nah, doa ini salah satu di antara sekian macam cara agar kita jadi orang yang dibimbing Allah. Salah satunya doa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang pendek tapi mencakup, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, itu doa Nabi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, pendek aja doanya. Allahumma ya Allah, la takilni, janganlah engkau serahkan aku
Jangan engkau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Artinya kalau kita ini diserahkan Tuhan kepada nafsu, semenit saja hancur kita. Kita jadi orang yang hina. Apalagi berhari-hari, apalagi berbulan-bulan nafsu mendidik kita, apalagi nafsu bertahun-tahun membimbing kita. Nabi sekejap mata aja beliau berlindung kepada Allah daripada bimbingan nafsu ini. Itu doa yang pindik dari Nabi. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la takilni, jangan engkau serahkan aku, jangan engkau antar aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, sekejap mata jua pun. Ini termasuk doa yang mesti jadi amaliyah kita. Ini termasuk doa yang jadi wirid kita, agar kita ini selalu dibimbing oleh Allah, agar kita selalu dipelihara oleh Allah, jangan diserahkan kepada selainnya seperti nafsu tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu antara lain caranya agar kita selalu berada dalam bimbingan Allah. Nah, orang yang dibimbing Allah ini, kalau dia ada ingin berbuat satu maksiat, hendak berbuat satu maksiat, orang ini dihalangi oleh Allah sehingga dia gagal melakukan maksiat itu. Ini tanda orang yang dibimbing oleh Allah. Seperti Imam Harith Al-Muhasibi, beliau mempunyai suatu karamah di mana kalau beliau itu dihidangkan makanan yang syubhat atau makanan yang haram apalagi, maka tangan beliau itu bergetar. Bahwa ini makanan jangan dimakan, ini ada haramnya. Nah, ini contoh orang yang dibimbing oleh Allah. Begitu hendak melakukan sesuatu yang jahat, dihalangi sehingga tidak jadi melakukan kejahatan itu. Selalu kesulitan untuk melakukan kemaksiatan, selalu gagal bila merancang kemaksiatan. Ini alamat orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya apabila kita merancang satu kejahatan, berhasil. Merancang satu maksiat, mencita-cita maksiat, jadi. Merancang kebaikan, gagal. Ini alamat bahwa kita ini bimbingan hawa nafsu, bukan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian halnya, maka orang ini banyak-banyak dalam sehari minta kepada Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain itu. Nah, 1000 kali ke sehari, 100 kali ke sehari. Kalau sudah ada tanda-tanda kita dibimbing oleh nafsu, hendak maksiat jadi, hendak maksiat jadi, hendak membaca Quran ada halangan, tamu lah datang apalah, hendak ini kebaikan ada aja halangannya, hendak menuntut ilmu ada aja halangannya. Nah, ini berarti ini di bawah bimbingan nafsu. Nah, ini perbanyak doa. Tiap sembahyang 10 kali ke 100 kali ke Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan aku wahai Tuhan kepada nafsuku, sekejap mata jua pun jangan kau serahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya cara agar kita selalu bimbing oleh Allah tersebut di dalam hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang ke-122. Hikmah yang ke-122 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kun bi awsabi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsabi ubudiyyatika mutahaqqika. Artinya, jadilah engkau dengan sifat-sifat ketuhanan bergantung, dan
dengan sifat-sifat kehambaan Engkau, memastikan, menyatakan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-122 ini. Agar kita bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan dan menampakkan, menzahirkan dengan sifat-sifat kehambaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, awsafur rububiyah katsirah. Sifat-sifat ketuhanan itu banyak. Banyak sifat-sifat ketuhanan itu. Bukan hanya 20, tapi lebih dari itu. Walakin taltaqi fi arba'atin, tetapi semua sifat Tuhan itu bertemu, terhimpun pada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-ghina, kaya. Kaya itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah itu disebut Al-Ghani, zat yang maha kaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallah lahuwal ghaniyyul hamid. Allah itu sungguh maha kaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah itu maha kaya dalam beberapa arti. Yang pertama, Allah itu maha kaya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan siapapun dalam menciptakan apapun. Allah menciptakan langit, bumi, tidak perlu kepada bantuan siapa juga pun. Allah menciptakan surga neraka, tidak memerlukan siapa juga pun. Allah menciptakan manusia, ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka, tanpa ada minta bantuan, saran, pendapat siapa juga. Nah, jadi Allah itu maha kaya, tidak butuh siapa. Nah, yang kedua, Allah itu disebut maha kaya. Andai kata seluruh manusia ini minta kepada Allah seisi dunia, lalu Allah berikan satu persatu, Allah berikan seisi dunia, sedikit juga pun itu tidak mengurangi, tidak mempengaruhi perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap orang yang berdoa minta diberi oleh Allah. Tiap orang yang minta diberi oleh Allah. Bermiliar-miliar manusia minta diberi oleh Allah. Satu orang, satu dunia. Nah, tidak berpengaruh dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maha kaya. Maha kaya. Innallah lahuwal ghaniyyul hamid. Jadi kaya itu adalah min awsafir rububiyah, itu salah satu dari sifat ketuhanan. Wasani, yang kedua, al-izzu, kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan itu adalah sifat ketuhanan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil izzatu jami'ah. Bagi Allah kemuliaan itu seluruhnya, tidak ada sedikit pun tertinggal. Kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergantung kepada orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Andai kata seluruh alam semesta ini tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah.
Andai kata seluruh alam semesta ini orang punya hati seperti Abu Jahal, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat atau maha mulia. Wasalisu, yang ketiga sifat ketuhanan itu adalah al-qudratu, kuasa. Allah kuasa. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Warabi', yang keempat, al-quwwatu, kekuatan. Kekuatan itu sifat Tuhan. Kekuatan sifat Tuhan. Maksudnya kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala punya kekuatan untuk menjalankan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Dalilnya firman Allah, in rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tuhan engkau itu sungguh maha kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi seluruh sifat-sifat ketuhanan itu taltaqi fi arba'atin, terhimpun dalam 4 perkara itu. Wa awsaful ubudiyyah katsiratun aidan taltaqi jami'uha fi arba'ah. Demikian pula sifat-sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan pun banyak pula, terhimpun seluruhnya pada 4 perkara. Al-faqru, kepakiran, waz-zullu, kehinaan, wal-'ajzu, ketidakberdayaan, wad-dha'fu, kelemahan. Nah, ini kumpulannya, segala sifat hamba terkumpul pada 4 itu. Hamba itu berhajat. Jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri, hamba ini berhajat kepada orang. Apalagi mengatur orang lain. Mengatur dirinya sendiri pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Nah, itu kumpulan dari sifat-sifat kehambaan dalam 4 perkara tadi. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-122 ini beliau pengarang mengatakan bahwa hendaknya kita bergantung, bersandar dengan sifat ketuhanan, namun berpakaian dengan sifat kehambaan. Hati bergantung dengan sifat ketuhanan, tetapi zahir kita berpakaian dengan sifat kehambaan. Ta'allaq ayyuhal 'abdu bighinahu ta'ala wastaghni 'amma siwah wa la taftakir ila syai'in dunah takun ghaniyan billah. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah, dan terkayalah dari selain Allah. Jangan berhajat kepada sesuatu selain Allah. Niscaya engkau menjadi orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak kaya, kaya yang sejati, kaya yang tidak akan bakal miskin, kaya yang tidak akan bakal bangkrut, maka kayalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya karena banyak harta, kita tahu harta kita itu binasa. Kalau kita kaya dengan banyak kebun, kebun kita binasa. Kalau kita kaya dengan banyak macam-macam itu binasa. Tapi kalau kita kaya dengan Allah, nah kita akan kaya yang selama-lamanya. Karena Allah itu selama-lamanya.
Nah, jadi takun ghaniyan billah, jadilah engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini kita gantungkan bahwa hajat kita itu hanya kepada Allah. Ini hati. Hati kita tidak memerlukan kepada siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ta'allaq ini fil batin. Nah, gantungkan di dalam hati bahwa kita tidak perlu, kita tidak berhajat hanya dengan Allah, kecuali kepada Allah. Wa ta'allaq bi izzihi ta'ala wa saghir fi 'ainika dunah wa la tata'azzaz bi ghairihi takun azizan billah. Bergantunglah engkau dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi hati kita ini kita gantungkan, kita sandarkan kepada kemuliaan Allah. Dan kecilkan pada pandangan engkau selain Allah. Selain Allah itu kecil. Selain Allah itu remeh. Dan jangan engkau mencari kemuliaan dengan selain Allah. Jangan cari kemuliaan dengan harta, dengan cari kemuliaan dengan kedudukan. Jangan cari kemuliaan dengan sesuatu selain Allah. Takun azizan billah, jadilah engkau orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mulia dengan harta, hartanya habis, mulianya habis. Orang yang mulia dengan sebab dekat dengan manusia yang mulianya mati, dia pun habis kemuliaannya. Tapi kalau kita menggantungkan kemuliaan dengan Allah, kita akan mulia selama-lamanya. Karena kemuliaan Allah itu selalu selama-lamanya. Wa ta'allaq bi qudratihi ta'ala wa la taltaji illa ila qudratihi takun qadiran billah. Dan bergantunglah engkau dengan kekuasaan Allah. Jangan bersandar kecuali kepada kekuasaan Allah. Jadilah engkau orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ada yang kuasa dengan sebab kedudukannya. Orang yang kuasa karena kejagoannya. Ada orang yang kuasa dengan sebab lain sebagainya. Nah, kekuasaan dengan itu akan habis. Tapi kalau kita ini menggantungkan diri dengan kekuasaan Allah itu abadi. Nah, kita pun orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allaq bi quwwatillahi ta'ala, dan bergantunglah dengan kekuatan Allah. Wala tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala, dan tidak kau lihat kekuatan kecuali kekuatan Allah. Takun qawiyan billah, niscaya engkau itu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini yang dimaksud oleh pengarang ini, bahwa agar hati kita ini hanya ketergantungan itu dengan Allah. Hati kita tergantung hanya dengan Allah. Kaya kita dengan Allah, mulia kita dengan Allah, kuasa kita dengan Allah, kuat kita dengan Allah. Nah, gantungkanlah hati kita demikian. Jangan hendak mulia dengan selain Allah. Jangan hendak kuat dengan selain Allah. Jangan hendak kuasa dengan selain Allah. Nah, itu maksudnya. Kun bi awsabi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan itu muta'alliqa, bergantung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa bi awsabi ubudiyatika mutahaqqiqa. Dan nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Sifat kehambaan itu adalah seperti yang tersebut tadi, terkumpul pada 4 perkara.
Pertama, kefakiran. Kedua, kehinaan. Ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, kelemahan. Wa tahaqqaq ayyuhal abdu zahiraka mulabisan bi awsafi ubudiyyatik. Nyatakan wahai hamba, zahir engkau itu berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan engkau. Nyatakan zahir kita ini berpakaian dengan sifat kehambaan. Minal fakri, daripada kefakiran. Nampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nampakkan kefakiran kita, ketergantungan kita, keberhajatan kita kepada Allah. Wadalik, yang demikian, bi antad'u Allah wa tas'alahu bitadarru', yang demikian dengan bahwa berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan bersangatan meminta. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa gunanya kita berdoa? Itu izharul faqr, menampakkan bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu.